Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Haryanto. Saya mengambil PGSD S1. Baiklah, saya akan menjelaskan materi Bahasa dan Sastra Inggris di SD, yaitu di modul 1, 2, dan 3. Di modul 1 yaitu Hakikat Bahasa di KB1. Pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, mengidentifikasi diri. Bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa adalah sejumlah unsur yang beraturan. Unsur-unsur bahasa diatur. Bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur dalam berulang, baik dalam tata bunyi, tata bentuk kata maupun tata kalimat. Apabila aturan atau kaidah ini dilanggar, maka komunikasi dapat terhambat. Yang kedua yaitu di KB 2 modul 1. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa berbicara tentang fungsi bahasa. Modul ini membahas fungsi umum, fungsi khusus bahasa, dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi umum. Fungsi umum adalah sebagai alat komunikasi sosial. Sedangkan fungsi khusus, bahasa digunakan dalam mengungkapkan perasaan manusia. Yang selanjutnya fungsi bahasa Indonesia, yaitu lambang kebangsaan, lambang identifikasi nasional, hal yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Baiklah, kita masuk ke KB 3, yaitu masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang merasa atau menganggap diri mereka memakai bahasa yang sama. Variasi bahasa. Variasi bahasa adalah keanekaragam bahasa yang disebabkan faktor tertentu. Variasan bahasa terwujud karena beberapa hal, yaitu faktor geografi, sosiologi, fungsi, gaya atau cara berbahasa seseorang, serta faktor kebakuan. Selanjutnya kita masuki modul 2, yaitu melafalkan dan menulis lambang bahasa yang benar. Di KB1 Fonologi Bahasa Indonesia. Fenom merupakan satuan bunyi bahasa yang terkecil yang mampu menunjukkan perbedaan makna. Proses membentuk bunyi bahasa melibatkan 3 faktor, yaitu alat ucap, sumber tenaga, dan rongga pengubahan getaran. Alat ucap memiliki peran yang penting dalam menghasilkan bunyi, sedangkan vokal, seperti yang telah Anda ketahui, vokal adalah bunyi yang dihasilkan karena udara yang keluar dari paru-paru tidak mendapatkan hambatan. Berdasarkan proses menghasilkan vokal digolongkan atas beberapa tinjauan. Kita masuki KB 2, yaitu lambang tulis bunyi bahasa. Lambang tulis bunyi bahasa adalah tulisan lambangan dari ujaran. Tulisan berawal dari gua Altamira, Spanyol Utara. Hal yang berkembang menjadi tulisan atau
piktogram orang-orang India mereka dan orang Yukaria Serbia menggunakan tulisan piktogram. Tulisan piktogram menggunakan gambar benda yang dimaksud sebagai lambang benda yang dimaksud, seperti tulisan hieroglif Mesir yang pernah digunakan pada sekitar 4000 tahun Masehi. Yang disebut ideogram contohnya adalah aksara baku yang digunakan oleh bangsa Sumeria pada 400 tahun Masehi. Selanjutnya masuk di KB3, morfologi bahasa Indonesia. Morfologi adalah membentuk kata-kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas bentuk dasar atau kata dasar, kata perimbunan, kata ulang, kata majemuk. Kata dasar adalah morfem dasar, contoh malam ini tidak, merah angkat 2. Kata berhimpun, himpun terdiri atas awalan, sisipan, dan akhiran. Yang ketiga, kata ulang, jenis kata. Contohnya kata ulang murni, anak-anak lari-lari 2-2. Baiklah, kita akan memasuki modul yang ketiga, yaitu menggunakan tata bahasa yang benar. Di KB1, sintaksis bahasa Indonesia. Istilah sintaksis itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan yang berarti menetapkan. Jadi yang dimaksud dengan sintaksis yang menetapkan bersama-sama kata menjadi kelompok kata atau kalimat, dan kelompok kata menjadi kalimat. Satuan terkecil dalam sintaksis adalah kalimat dan satu terbesarnya adalah kalimat. Satuan-satuan sintaksis yaitu kata flash, klausa, dan kalimat. Kata berbagai dalam dua jenis, yaitu penuh dan kata tugas. Kata penuh adalah kata yang secara leksikal memiliki makna dan dapat berdiri sebagai satuan ujaran. Kata penuh adalah kata yang secara leksikal memiliki makna dan dapat berdiri sendiri sebagai satuan ujaran, sedangkan kata tugas adalah yang secara leksikal tidak mempunyai makna dan di dalam penentuan tidak dapat berdiri sendiri. Kita masuk KB2 di modul 3, yaitu wacana bahasa Indonesia. Wacana adalah susunan ujaran yang merupakan satuan bahasa terlengkap, tertinggi, saling berkaitan dengan koherensi dan konsi, berkesinambungan, membentuk suatu kesatuan untuk tujuan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Ragam wawancara dilihat dari jumlah peserta, kemudian dilihat dari tujuan berkomunikasi, terakhir dilihat dan membentuk saluran yang digunakan. Alat membentuk wawancara merupakan unsur-unsur yang membangun atau membentuk wawancara, ataupun analisis wawancara merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulisan dan lisan. Dalam menyusun sebuah wawancara perlu diperhatikan koherensi dan koherensinya. Selanjutnya perlu diperhatikan juga prinsip interaksi lokal dan prinsip interaksi analogi. Selanjutnya kita masih KB. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.